Panci Ajaib. Ini adalah cerita tentang petani dan panci ajaibnya. Di desa yang jauh, hiduplah seorang petani bernama Rama. Rama seorang yang baik dan bijak. Dia memiliki beberapa meter kebun. Walaupun dia petani ulung, kebunnya tidak pernah menghasilkan biji-bijian. Sedangkan petani yang lain memanen dan menabur, Rama terus membajak, dan membajak, tapi kebunnya selalu tandus. Oh, Rama, kenapa kau membajak setiap hari? Kebun ini tidak memberimu apa-apa sejak setahun yang lalu. Kau harus menjual kebun ini dan membeli kebun di tempat yang lain. Oh, kawan, kebun ini milik leluhurku. Dulu mereka bertani di kebun ini. Aku pasti melakukan kesalahan. Aku akan terus berusaha. Aku doakan yang terbaik untukmu, kawan. Rama tidak ingin menjual kebunnya berapapun harganya. Beberapa hari tanpa makanan, dia makan buah untuk bertahan hidup. Setiap hari dia pergi membajak. Aku akan membajak sampai aku mengetahui kenapa kebunku tidak menghasilkan apa-apa. Aku menabur benih setiap tahun. Kemana benihku pergi? Rama membajak dan membajak. Aku sangat lelah. Rama membajak seluruh kebun. Saat itu sudah sore dan dia berpikir untuk istirahat. Saat ini Rama terlalu lapar untuk membajak. Dia akan berhenti membajak saat dia menghantam sesuatu yang keras di dalam tanah. Apa ini? Terdengar seperti sebuah logam. Oh, panci yang besar. Ini aneh. Siapa yang mengubur panci logam di dalam tanah? Ini tidak berguna. Rama merasa marah karena menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang tidak berguna. Dia melemparkan alatnya ke dalam panci logam dan duduk di bawah pohon. Aku pikir aku harus menjual kebun ini sekarang. Aku tidak bisa terus kelaparan. Kebun ini tidak akan memberiku apa-apa. Rama beristirahat di bawah pohon dan makan buah yang dibelinya. Buah yang tidak banyak dibandingkan rasa lapar yang dirasakan oleh Rama. Dia duduk di sana beberapa jam memikirkan kebunnya dan merasa sedih. Dia tahu dia harus menjual kebunnya. Dia tidak punya pilihan. Aku harus kuat sekarang. Kebun leluhurku ini harus segera dijual. Aku harus segera pulang sebelum gelap. Saat Rama kembali ke panci untuk membawa alat bajaknya, dia terkejut dengan apa yang terjadi. Apa? Siapa yang menyimpan ini? Aku di sini dari tadi. Rama melihat di pot itu ada 100 alat bajak seperti yang dia miliki. Dia tidak bisa membedakan alat bajak yang mana miliknya. Ini tidak mungkin. Apa ini panci ajaib? Akan kucoba sesuatu. Rama mengeluarkan 100 alat bajak dan menyimpan satu buah anggur di panci. Dia tidak mempercayainya. Anggur itu sekarang menjadi 100 buah. Ini benar-benar panci ajaib. Aku tidak percaya. Akan kubawa panci ini ke rumah. Oh, ini berat sekali. Akan kucari tali. Rama mengikat satu ujung tali itu ke panci dan ujung yang lainnya ke pinggangnya. Dia kemudian menyeret panci ke rumah. Saat dia sampai, dia memikirkan hal-hal lain yang bisa dimasukkan ke dalam panci. Pertama-tama akan kutaruh telur. Aku sangat lapar dan baru makan sedikit buah-buahan. Bergegas Rama pergi ke pasar dan menghabiskan semua uangnya untuk membeli satu buah telur. Lalu dia menaruh telur itu ke dalam panci. Dan tiba-tiba panci itu penuh dengan telur. Rama merasa bahagia. Dia memasak telur 2 butir untuk dirinya. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Tapi, harus kuapakan 98 telur lainnya? Oh, aku bisa menjual telur ini dan mendapatkan uang. Rama lalu sadar bahwa panci itu tidak hanya bisa memberikan makanan untuk dimakan, tapi juga memberikan uang. Setelah menjual semua telur, Rama menggunakan panci itu untuk hal yang lain. Saat dia butuh pakaian, dia menaruh potongan kecil kain di panci.
Dan panci itu memberikan kain untuk baju setidaknya untuk 15 orang. Jika dia butuh kaos, dia akan menaruh sebuah kaos di panci, dan panci itu akan memberikan 100 buah kaos. Dan dengan cara ini, Rama mulai menaruh biji-bijian, buah, kain, dan bahkan rempah-rempah ke dalam panci. Panci itu terus memberikan sesuatu. Penduduk desa heran dengan kesuksesan petani itu. Namun, tidak ada yang bisa tahu. Rama selalu menyembunyikan pancinya di sudut rumahnya di bawah kain. Suatu hari, Rama berpikir untuk menguji pancinya. Dia menaruh ayam di dalamnya dan menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, ada 100 ayam betina melompat keluar dari panci, mengepakkan sayapnya. Rumah Rama penuh dengan ayam betina. Banyak ayam betina di mana-mana. Oh, kenapa aku tidak menaruh ikan mati saja? Oh, bagaimana aku menangkap ayam-ayam ini? Rama mengejar mereka semua, tapi mereka terlalu banyak. Mereka duduk di atas meja, terbang ke kursi, satu terbang, dan satu duduk di kepalanya. Oh, pergi! Kemari kalian semua. Tapi ayam-ayam itu ketakutan dan ada di mana-mana. Tiba-tiba, Oh, tidak. Tunggu. salah satu ayam terbang dan duduk di dalam panci lagi. Dan kemudian, 100 ayam keluar dari panci tersebut. Oh, rumahku menjadi kandang ayam. Aku harus bagaimana? Dengan cepat, Rama menutup panci itu dan disimpan di sudut rumahnya. Kemudian dia keluar rumah. Semua ayam mengikutinya. Orang-orang desa terkejut melihat banyak sekali ayam yang keluar dari rumah Rama. Phew, banyak sekali ayam. Aku harus menggunakan panci ini dengan bijak. Tapi Rama tidak menyadari bahwa pengawal raja mendengarnya. Dia mendengar tentang panci dan bergegas menuju raja untuk menceritakan semuanya. Banyak ayam keluar dari panci? Bagaimana itu terjadi? Ini pasti panci ajaib. Bawa Rama dan pancinya ke sini segera. Pot itu milik kerajaan. Rama mengetahui kenapa sang raja meminta membawa pancinya. Raja itu orang yang serakah. Mungkin dia ingin semua kekayaan hanya untuknya. Bawakan aku pancinya. Ini panci besar. Tapi bagaimana panci ini dapat mengeluarkan begitu banyak ayam? Biar kulihat ada apa di dalam pancinya. Oh, tidak. Jangan lakukan itu. Tapi sudah terlambat. Saat raja membungkuk, dia terpeleset dan jatuh ke dalam panci. Sekarang ada 100 raja memanjat keluar dari panci. Sebelum semua orang dapat berkata, mereka semua berkelahi satu sama lain. Itu singgahsanaku. Jangan naik ke situ. Tidak, ini milikku. Akulah rajanya. Tidak, ini adalah kerajaanku. Aula itu penuh dengan raja. Selamatkan raja kita. Ya, tapi yang mana raja kita? Sang prajurit tidak bisa menemukan raja yang asli, dan dalam beberapa menit raja-raja itu saling membunuh satu sama lain. Istana sekarang berduka karena kerajaan tidak ada yang memerintah. Lalu Rama menyadari betapa berbahayanya panci ini. Dia berlari menuju panci, dan bang! Dijatuhkannya di lantai. Dia sedih karena kehilangan panci ajaibnya. Tapi Rama sekarang memiliki lahan yang subur. Dia mulai bertani dan menjalani kehidupan yang memuaskan.